Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islam Abdurrahman dari BKI Dinara. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis studi kasus saya. Nah, studi kasusnya itu Ana adalah seorang wanita berusia 35 tahun yang menghadapi masalah emosional dan pekerjaan. Dia merasa tidak dihargai di tempat kerjanya dan sering merasa ragu dengan pilihannya dalam karir. Ana telah menjalani sesi konseling selama 3 bulan, tetapi merasa cemas tentang hubungan pribadinya dan ingin berbicara lebih dalam tentang masalah tersebut, tetapi merasa khawatir dan mengganggu fokus konseling pada masalah pekerjaan. Nah, yang pertama itu ada logikal dan practical konsistensi. Nah, analisisnya itu konselor harus memastikan bahwa pendekatan dan strategi yang digunakan dalam sesi konseling konsisten dan secara logis dengan masalah yang dihadapi oleh anak. Nah, solusinya itu konselor harus mengevaluasi kembali pendekatan yang digunakan dan memastikan bahwa strategi yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, pertanyaan konselornya bisa seperti ini. Ana, mari kita tinjau kembali tujuan yang telah kita tetapkan. Tetapkan dan strategi yang sesuai dan yang sudah kita gunakan. Saya ingin memastikan bahwa pendekatan kita sesuai dengan situasi yang kamu hadapi. Nah, yang kedua ini ada confidence. Nah, confidence ini analisisnya jika konselor tidak menunjukkan kepercayaan diri dalam proses konseling tersebut, Anda mungkin merasa kurang yakin terhadap konseling tersebut, terus manfaat dari sesi-sesi tersebut gitu. Anda juga mulai meragukan pilihannya sendiri dan ini bisa diperburuk jika konselor tampak ragu-ragu dalam pendekatannya. Nah, solusinya itu konselor perlu menunjukkan kepercayaan diri melalui klarifikasi tujuan konseling. Nah, terus memberikan umpan balik yang konstruktif dan menyampaikan keyakinan bahwa proses ini akan membantu Ana meskipun kemajuan mungkin memerlukan waktu yang sangat lama. Nah, pernyataannya bisa seperti ini. Saya sangat yakin proses ini akan membantu kamu meskipun mungkin memerlukan beberapa waktu yang lama. Tujuan kita adalah untuk mendukung kamu dalam menghadapi tantangan ini dengan cara yang paling konstruktif. Jangan ragu, saya akan selalu ada di sini untuk membimbing kamu. Nah, terus yang ketiga itu ada inisiatif. Nah, inisiatif ini analisisnya jika Anda merasa tidak ada kemajuan, konselor perlu mengambil inisiatif untuk menilai atau meninjau ulang pendekatan konseling, mencari tahu mengapa belum ada kemajuan gitu. Nah, terus solusinya itu konselor bisa melakukan evaluasi bersama dengan Ana mengenai apa yang telah dicapai dan apa yang perlu diperbaiki. Mereka bisa mendiskusikannya atau mengusulkan teknik baru atau memodifikasi pendekatan konseling untuk mengatasi masalah yang belum terselesaikan. Nah, pernyataannya bisa seperti ini. Saya merasa penting untuk mengevaluasi apa yang sudah kita capai dan meninjau apakah ada pendekatan lain yang mungkin lebih efektif dan relevan. Nah, terus yang keempat itu ada resilience. Nah, resilience ini konselor harus mampu mengatasi tantangan dan ketidakpastian dalam proses konseling.
Jika Anda merasa tidak ada kemajuan, konselor harus tetap bersikap positif dan mendukung. Nah, solusinya itu konselor bisa mengembangkan strategi untuk menghadapi tantangan dan ketidaknyamanan seperti memberikan dorongan kepada anak untuk tetap berkomitmen pada proses atau mencari cara untuk menjaga motivasi dan fokus selama sesi konseling. Nah, terus pernyataannya seperti ini. Saya tahu bahwa proses ini sangat terasa sulit dan mungkin saat ini kamu merasa kemajuan belum terlihat. Namun setiap hal kecil maupun besar dari proses yang kamu pilih dan kamu jalankan itu sangat besar dan berarti untuk kamu. Saya akan terus mendukung kamu dan kita tetap fokus dan mencari cara untuk kamu tetap termotivasi pada kemajuan yang telah kamu capai. Terus yang kelima itu ada orientasi terhadap perubahan. Nah, orientasinya itu mengingat bahwa Ana sekarang merasa cemas tentang hubungan pribadinya, konselor harus siap untuk menyelesaikan fokus konseling untuk mencakup masalah baru yang muncul. Nah, terus solusinya itu konselor menunjukkan fleksibilitas dan siap untuk mengubah fokus sesi jika diperlukan. Nah, terus pernyataannya bisa seperti ini. Saya melihat ada kekhawatiran yang muncul terkait hubungan pribadi kamu, anak. Pribadi kamu ini adalah hal penting yang layak untuk kita bahas. Kita sedikit untuk mengeksplor lagi tanpa mengabaikan masalah yang awal. Terus yang keenam itu ada self respect. Nah, analisis konselor harus menjaga profesionalisme dan rasa hormat terhadap diri sendiri yang mencakup pengelolaan ekspektasi dan terhadap menghindari frustasi pribadi yang dapat mempengaruhi hubungan dengan anak. Nah, terus solusinya itu konselor harus menjaga batas profesional, mengelola stres mereka sendiri dan tetap berfokus pada kebutuhan klien. Nah, pernyataannya itu bisa seperti ini. Saya juga harus menjaga batas profesionalisme dan mendukung kamu dengan cara yang tepat. Nah, dengan cara yang tepat, saya akan selalu memastikan bahwa saya tetap berada di jalur yang fokus dan sehat untuk proses ini. Nah, terus yang terakhir itu ada respect for others. Nah, analisis konselor harus menunjukkan empati dan menghormati kekhawatiran anak, termasuk perasaannya tentang kemajuan konseling dan keinginannya untuk membahas isu hubungan pribadi. Nah, solusinya itu konselor harus mendengarkan dengan saksama, memberikan validasi terhadap perasaannya Ana dan menunjukkan bahwa mereka menghargai keinginannya untuk mengeksplorasi permasalahan yang dialami oleh Ana. Nah, terus pernyataannya bisa seperti ini. Saya mendengar bahwa kamu merasa cemas tentang bagaimana kemajuan sesi konseling ini dan saya ingin memastikan bahwa kita bisa mengeksplor lagi setiap aspek dalam sesi konseling yang kamu anggap signifikan. Mari kita lihat bagaimana bisa mengintegrasikan topik-topik ke dalam sesi kita. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin salah dalam presentasi saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.